Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, berkah dalam. Berjumpa lagi pada Renungan Harian Senin 31 Mei 2021. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut sabda Tuhan. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada hari ini kami masih Engkau berikan kesempatan untuk berdoa dan mendengarkan sabda-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh supaya dapat mengerti dan melaksanakan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai berikan orang-orang yang jongkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, sebuah kebahagiaan tidak selalu diukur apabila kita mendapat sesuatu dari orang lain. Tetapi orang juga bisa merasakan bahagia apabila bisa melakukan sesuatu atau memberikan sesuatu kepada orang lain. Ketika kita melakukan sesuatu ataupun memberikan sesuatu kepada orang lain, kita akan merasa bahagia, karena kebahagiaan sesungguhnya itu ada di dalam hati kita dan sudah diberikan Tuhan. Ketika seorang bisa melakukan perintah Tuhan, juga akan merasa bahagia. Dan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan itu tidak bisa diukur dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Pada bacaan Injil hari ini ada 2 orang perempuan yang berbahagia, yaitu Maria dan Elisabet. Kebahagiaan yang dirasakan Maria dan Elisabet karena Maria dan Elisabet menjadi bagian dari rencana kasih Allah. Mereka berbahagia karena walaupun mereka adalah orang yang sederhana, namun Allah mau memakai mereka untuk mewujudkan rencana kasih-Nya untuk menyelamatkan dunia ini. Kita bisa belajar dari Maria.
Pengalaman sukacita yang ia alami tidak ia nikmati sendiri. Akan tetapi Bunda Maria berani pergi, bahkan dalam jarak tempuh yang jauh untuk membagikan sukacita itu. Kehadirannya memberikan sukacita dan pengharapan bagi orang yang ia jumpai. Pelajaran yang dapat diambil dari bacaan Injil hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan yang diberikan oleh Tuhan dan bagaimana kita berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Demikian permenungan singkat dari bacaan Injil pada pagi hari ini. Untuk menutup permenungan ini, marilah kita tutup dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tolong kami ya Bapa, dan ajarilah kami supaya kami peka untuk dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dan ajarilah kami pula agar kami mampu membagikan kebahagiaan yang sudah kami terima kepada orang-orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.